Nah, sumbernya itu online ya. Anda bisa registrasi di masing-masing platform online tadi itu ya. Untuk digunakan simulasi merancang rangkaian elektronika ya. Rangkaian elektronika ini ya yang paling penting adalah di dalam simulasi kita adalah kita bisa ya mengkonfigurasikan rangkaian elektronik gerbang logika karena gerbang logika ini difabrikasi menjadi suatu komponen elektronik namanya adalah IC ya. IC integrated circuit ya. Jadi gerbang logika itu kan merupakan kumpulan daripada transistor ya, transistor komponen elektronik namanya transistor. Kumpulan transistor ini dikonfigurasi menjadi itu gerbang logika ya, gerbang logika NOT ya, gerbang logika AND, gerbang logika OR ya, NAND, NOR ya kan, XOR, XNOR ya. Jadi gerbang logika ini sudah dikonfigurasi menjadi IC, Integrated Circuit, ya. Ada yang tahu IC, saudara-saudara? Anak usia? Tahu, Pak. Tahu ya, sudah lihat barangnya ya? Udah, Pak. Nah, keren sekali, ya. Jadi itu di dalam itu ini sudah distandarkan, ya, distandarkan oleh fabrikan apa itu fabrikan-fabrikan itu dunia, ya. Ada apa itu fabrikan daripada Texas Instrument ya, ada Sony ya, ada berbagai macam ya, itu ada juga Philips ya. Mereka adalah fabrikan-fabrikan daripada komponen elektronik ya yang sudah terkenal yang sampai ke fabrikan ke itu prosesor atau microprosesor ya. Jadi komponen-komponen elektronik ini ya karena sudah terstandar ya sudah terfabrikasi ya maka komponen-komponen elektronik ini sudah tersedia ya di pasaran dan juga sudah dikenal karakteristiknya ya. Komponen-komponen elektronik ini saudara-saudara dia isinya adalah gerbang logika ya. Kelihatan ya saudara yang saya share? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini adalah contoh-contoh daripada IC, integrated circuit ya, yang itu saya carikan di Google. Jadi di dalamnya IC ini adalah merupakan gerbang logika yang mengolah sinyal digital ya. Digital tergantung daripada bitnya kan, ada 4 bit, ada 8 bit ya. Kalau microprocessor itu tinggi-tinggi ya, ada yang 8 bit, 16 bit ya. Baru kalau prosesor baru 16 bit sampai 32 bit ya, sampai juga mungkin 128 bit ya. Jadi isi daripada komponen IC ini adalah merupakan gerbang logika ya, tergantung kita mau memfungsikannya seperti apa ya. Integrated circuit ini saudara-saudara yang digunakan yang paling utama di dalam kita merancang suatu rangkaian elektronik adalah ada yang namanya apa itu pengolahan sinyal dari analog ke digital, namanya adalah ADC ya, analog to digital converter. Analog to digital converter ini dia adalah itu frontline pertama di dalam mengolah sinyal digital ya, karena dia bertugas untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital ya, digital 0101 ya. Jadi semua itu sinyal analog akan dikonversi oleh IC ini ya. Nah, sebagai contoh ya kan, Anda itu mau merancang IoT ya, Internet of Things. Internet of Things misalkan adalah Anda mau mengendalikan lampu rumahnya masing-masing ya. Lampu rumah masing-masing ini mau dikendalikan secara digital melewati IoT ya, melalui satu web ya, internet ya, dikendalikan. Tentu adalah di situ ada sensor. Sensornya adalah apa? Sensor cahaya ya. Jadi sensor cahaya ini adalah merupakan komponen elektronik yang menghasilkan sinyal listrik analog. Nah, output atau luaran dari sensor sinyal listrik analog ini tentu harus diolah dulu menjadi digital ya. Dia deteksi lampu itu hidup atau tidak ya kan, itu adalah indikasi adalah luaran adalah listrik analog atau sinyal analog. Sinyal analog ini dikirimkan ke ADC, analog to digital converter. Analog digital converter kan menjadi konfigurasi 8 bit atau 4 bit atau 16 bit ya, tergantung dari jenis ADC yang kita gunakan. Maka selanjutnya dikirim ke IoT, itu proses ya, diproses dan diolah. Setelah diolah kemudian dieksekusi oleh satu software. Eksekusi ini dibalikkan lagi ke jaringan di internet ya, diterima oleh device penerima kita di IoT kan, kemudian dibalikkan lagi
dibalikkan lagi menjadi digital to analog ya, DAC ya, digital to analog converter. Kemudian dibalikkan lagi menjadi saklar, ya, saklar elektronik ya, boleh menghidupkan atau matikan lampu seperti itu ya. Jadi integrated circuit ini saudara-saudara sangat penting untuk kita pahami kan, betul, sebagai contoh ya kan, bahwa betul elektronika digital ini sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah karena sudah menjadi device ya. Ini kebalikannya ya, kebalikan daripada ADC, analog digital converter, dia dibalik lagi menjadi betul digital to analog converter. Supaya apa? Supaya dia bisa berinteraksi dengan sinyal analog ya, mematikan lampu ya, menghidupkan pompa air ya kan, menghidupkan magic jar ya kan, itu tentu harus dikonversi lagi ke sinyal analog seperti itu ya. Nah ini saudara-saudara, semua daripada itu gerbang logika itu sudah menjadi konfigurasi IC, tinggal nanti kita gunakan saja ya di dalam simulator ya. Sebagai contoh kan, integrated circuit yang kita tahu kan, isinya adalah sinyal NAND ya, NAND ya. IC berapa ya kan IC-nya? Nah, IC NAND ini, IC NAND ya, itu adalah distandarkan menjadi IC namanya 7400 ya. IC 7400 ini ada gerbang NAND berapa? Ada berapa gerbang NAND? 4, Pak. 4, very good ya, very good ya, 4 ya. Jadi semua pabrikan di dunia itu merancang IC 7400 ya, isinya adalah 4 gerbang NAND ya. 4 gerbang NAND ini kita gunakan macam-macam ya, macam-macam kan untuk konfigurasi pengolahan sinyal digital ya. Nah, jadi tinggal kita, kalau misalkan kita menggunakan IC 7400 ya kan, nomor daripada KTP itu udah jelas ya kan. Misalkan saya kepingin ini, kelihatan ya, saya kepingin yang betul kanan atas ini sebagai gerbang NAND ya. Maka kaki nomor 10 dan 9 itu adalah inputan untuk gerbang NAND. Yang 8 adalah output daripada gerbang NAND ya. Jadi outputnya ada di kaki berapa ini outputnya? Semua gerbang NAND ini pada 7400 ini ada berapa outputnya? Halo? Halo? 7400. Ya. Output daripada gerbang NAND ini ada 4 ya, gerbang NAND 1, 2, 3, dan 4 ya. Kaki-kaki inputnya pada masing-masing gerbang ini kan 13, 12, 11 output, 10, 9 input ya, kemudian 8 output, 1, 2 input, 3 output ya. Nah, jadi ada kaki-kaki outputnya kita harus tahu ya, 11, 8, 7, dan 3 ya. Yang 14 ini apa? 14 sama 7 ini. Tahu? 14, 7. Powernya, Pak. Nah, powernya berapa volt? Powernya? Halo? Berapa volt? 5 volt. Ya, DC. Ya, gitu ya. Yang 7 adalah ground ya, atau 0 volt ya. Jadi semua gerbang logika ini saudara-saudara sudah ada standarnya, tinggal kita gunakan yang mana ya. Kita klik tahu betul gerbang NOR ya, gerbang NOR ya. Tinggal kita klik aja kan IC nomor berapa ya. Nah, gerbang NOR ini adalah distandarkan menjadi IC ya kan, betul kelompoknya adalah ya kan, masih 74 ya, 74 ya. Dengan belakangnya bervariasi ya, tergantung daripada pabrikannya kan. 7402 ya, ada 74 LS02 ya kan. Ya, kemudian ada 74 berapa ini ya, 74 LS27 ya. Jadi ini adalah betul IC yang berisi 4 gerbang NOR ya. Coba kita cek ya saudara-saudara ya, IC gerbang NOR ini ya. Ini adalah satu standar ya, kelihatan ya. Ya. Saya tanya kepada Anda kan, outputnya di gerbang kaki nomor berapa? 11, 8. 11 outputnya 11 10 ya, 3, 4 ya. ya very good ya. Oke.
ya. Jadi IC ini sama dengan IC 7400 memiliki berapa kaki? Memiliki 14 kaki ya. Ya, 14 kaki ya, sama ya. Gitu ya. Jadi waktu kita melihat itu IC, tentu kita harus melihat datasheetnya ya. Datasheetnya itu di kaki nomor berapa ya, sehingga kita tahu mana input, mana output. Sehingga kita bisa mengkonfigurasikan menjadi suatu rangkaian elektronik untuk mengolah sinyal digital ya. Lagi ya, kita ingin tahu gerbang XOR. XOR. Kasih berapa biasanya ini ya? Nah, 7486 ya. Coba ini XOR ya. Outputnya berapa? Outputnya 11, 8, 3, 6, Pak. ya, very good ya. Very good. Ini siapa yang ngomong, Hendro? Baik, Pak. Oh, Bayu, ya bagus ya. Kamu tadi bekerja katanya, bisa ngomong. Iya, ini waktu pas luang, Pak. Nah, oke, very good ya. Berikan waktu. Ya, ya. Oke, very good ya. XNOR ya, tinggal klik aja ya. Nah, XNOR ini juga sama ya, memiliki 14 kaki ya. XNOR. Mana XNOR ini? Yang mana? Ini apa ini? Yang kiri apa yang kanan? XNOR. Ingat, XNOR itu adalah gerbang eksklusif OR yang di inverter. Ya, yang mana? Halo. Ada bulannya Pak. Ya, very good. Ya, dia adalah keluarga IC 74266 ya. IC 74266 ya. Jadi ini adalah itu IC itu XNOR ya. XNOR ya. Jadi saudara-saudara, semua gerbang logika itu sudah difabrikasi menjadi suatu IC ya. Jadi tinggal kita gunakan aja ya. Gerbang N. Ya, paling gampang ini. Gerbang N. Gerbang N itu paling gampang sendiri nih ya. Gerbang N atau gerbang OR ya. Mana ini? Ya. Gerbang N enggak ada ya. Oke. Misalkan nih ya, gerbang N itu nggak ada di pasaran, ya. Saya mau menghasilkan gerbang N. Apa yang harus saya lakukan, saudara-saudara? Apa yang harus saya lakukan? Yang ada hanya IC 7400 gerbang NAND. Saya kepingin menghasilkan gerbang N. Apa yang harus saya lakukan? Ada yang tahu logikanya? Bagaimana logikanya? Ini kan gerbang NAND ya, betul kan? Gerbang NAND itu aslinya kan nggak dari gerbang N, betul nggak? Setuju nggak? Iya, Pak. Jadi kalau saya kepingin menghasilkan gerbang N dari gerbang NAND, maka output daripada salah satu gerbang ini kita inverterkan lagi. Ya kan? Ini kan sudah inverter, not kan? Kita inverter lagi dia menjadi gerbang N, ya, inverter lagi, ya. Jadi 2 kali negasi kan dia balik lagi menjadi kondisi gerbang N, betul nggak? Betul nggak? Nah, gitu dong, ya. Ini kan. Ya, Secara teknisnya seperti apa itu, Pak, penerapannya, Pak? nah, pakai aja bentuk komponen elektronika inverter ya, bisa dioda ya, dioda inverter ya. Oh, Gampang banget itu ya. Ya. Oke, saudara-saudara, gampang sekali ya. Betul. Memori kita di laptop atau juga di HP atau juga di PC itu rata-rata juga menggunakan itu gerbang logika ya. Integrated itu untuk memori ya, memori PC ya. Nah, ini kan memori kita ya. Memori PC ini ya rata-rata ya dia menggunakan gerbang sebagai memori ya. Itu gerbang NAND ya rata-rata ya. Dia bisa kita konfigurasikan menjadi memori ya. Memori untuk menyimpan data ya. Memori data. Jadi kalau Anda bikin gerbang NAND ya, Anda bisa itu merancang itu DDR4 ya, DDR3 ya.
dengan basis bit yang kita tentukan ya. Isinya adalah gerbang NAND semua, gerbang NAND ya kan, gerbang NAND yang itu paralel ya, gerbang paralel sehingga dia bisa menyimpan memori ya dengan kecepatan tentu yang kita assign ya. Jadi saudara-saudara kan, penerapan daripada gerbang NAND itu kan sangat banyak sekali ya, banyak sekali sehingga kita bisa memfungsikan ya kan menjadi memori ya. Rata-rata memori itu menggunakan gerbang NAND atau juga gerbang gerbang eksklusif ya, gerbang eksklusif NOR atau OR ya. Yang itu tentu itu sebetulnya sangat mudah ya kita merancangnya. Hanya fabrikasinya yang sulit ya, karena fabrikasinya itu menggunakan teknologi yang nggak gampang ya. Dan Indonesia masih belum punya ya, Indonesia kan. Saya pernah dengar itu ada, cuman nggak tahu kok, nggak pernah dengar kelanjutannya seperti itu ya. Jadi itu saudara-saudara ya, materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini adalah dengan prinsip operasi di masing-masing gerbang tadi itu, kita tahu bahwa masing-masing gerbang logika itu sudah difabrikasi, sudah distandarkan menjadi satu komponen elektronik digital yang bernama IC ya. Tergantung dari jenis-jenis IC-nya ya. IC itu ada penomoran dan standarnya sehingga kita tahu bisa mendapatkan data sheet-nya ya untuk kita baca. Oh ini IC gerbang NAND, minor, XOR, XNOR ya. Sehingga IC-IC tadi itu bisa kita rancang menjadi suatu konfigurasi rangkaian elektronika digital ya. Nah, bagaimana cara kita mensimulasikan rangkaian elektronika digital ini? Maka kita menggunakan simulator ya. Simulatornya adalah kalau zaman saya dulu ya, zaman dulu tahun 90-an itu menggunakan PSpice ya, menggunakan Electronic Workbench ya. Kalau sekarang tentu sudah online, jadi kita tinggal terapkan ya. Nah, tugasnya nanti di dalam tugas 1 UTS dan UAS adalah Anda merancang suatu sistem ya, merancang satu sistem pengolah sinyal digital ya. Bikin lampu flip flop ya. Ada di pinggir jalan pernah lihat nggak lampu flip flop yang berjalan? Lampu berjalan. Pernah, Pak. Nah, itu juga merupakan penerapan rangkaian digital ya. Lampu berjalan di kereta api ya, jalan-jalan itu kan sama juga ya. Itu juga menggunakan LED sebagai lampunya kan, sehingga diatur dengan pengolahan sinyal digital ya. Sangat mudah sekali ya. Zaman saya dulu saya udah karuan saudara-saudara kan, saya pernah dapat proyek ya. Saya waktu seumuran Anda segini ya, masih mahasiswa ya, mencari uang ya dengan proyek-proyek ini ya, dengan proyek elektronika ya, bikin pintu otomatis, bikin radio ya, radio digital zaman dulu ya. Ya, saya dulu pernah dapat proyek itu 2 radio ya, 2 stasiun radio ya. Hasil proyek itu saya belikan komputer ya, komputer yang paling canggih saat itu ya, komputer dengan apa itu spek dengan AMD Triathlon ya. AMD Triathlon itu paling canggih saat itu ya. Punya komputer itu udah kayak raja dunia ya, saking sombongnya gitu. Tahu-tahu komputer itu jebol 2 tahun. Karena yang menggunakan itu satu kampus menggunakan, karena nggak pernah berhenti ya, untuk ngegame, untuk bikin skripsi, tugas akhir, bikin proyek ya, atau jebol. Walaupun sudah menggunakan berbagai macam teknik pendinginan itu microprosesor seperti itu ya. Saudara-saudara, itu materi kita hari ini cukup ya. Di depan kita lanjutkan untuk penjelasan tugas dan menggunakan simulator. Ya, tugas Anda nanti merancang satu rangkaian elektronika digital ya dengan simulatornya ya. Apa keuntungannya kalau kita menggunakan simulator, saudara-saudara, merancang satu sistem? Apa keuntungannya? Kenapa Mbak? Mana? Salah satu aja, Bayu gimana? Melihat review dari desain yang telah dirancang. Ya. Tidak seperti itu. Ada lagi tadi Ahmad, ini apa? Apa lagi? Ya kalau salah mudah diperbaiki, Pak. Bagus sekali ya, betul semua ya. Untuk menguji performansi ya, itu yang paling utama ya. Jadi Anda sebagai desainer, sebagai konstruktor, sebagai developer itu menguji performansi dulu dengan simulasi ya. Anda bisa bayangkan ya kan, kalau Anda bikin pesawat tempur ya kan, Anda nggak pernah simulasi ya, tiba-tiba dipakai tempur, gimana itu Bayu? Hasilnya belum teruji, Pak.
Nah, ya kan atau malah ketembak duluan ya. Gitu ya. Ya itulah pentingnya dunia simulasi saudara-saudara. Jadi kalau kita merancang apapun, kalau kita diperhitungkan dulu, disimulasikan dulu, dianalisis dulu, ya kan, baru diuji coba, ya, uji coba 1, 2, 3. Oh hebat ini ya, hebat semua kan, nah itu baru boom, ya, udah bisa tempur beneran, ya. Jadi sama ya, kalau kita menggunakan rangkaian elektronik ya, itu ada perlu nyodер nggak ya, simulasi ini? Nggak usah Pak, nggak usah nyodain. Nah, Enak betul. Pak. Betul Tinggal sekali. ketik-ketik doang Pak. Betul sekali, Ahmad MD. Pinter ya. Ya. Jadi itu gunanya simulator, ya. Sama saya dulu saudara-saudara itu nyoder, ya. Nyoder, ya kan, merangkai, gitu kan, beli PCB, ya, gambar PCB, ya, bikin PCB sendiri, beli komponen elektronika sendiri, ya, pasang solder, gitu kan, kesetrum, setrum solder, ya. Kalau soldernya nggak bagus, ya. Bahkan zaman saya dulu tuh soldernya itu ada yang pakai solder patri. Ada tahu solder patri? Ya teman dulu kan. Ya, zaman dulu ya. Solder patri itu solder pakai kompor, pakai arang. Ya. Oh iya iya. Karena zaman dulu tuh Genteng bapak-bapak. betul sekali, pinter sekali. Ya. Zaman dulu gitu kan, ada saking nggak punya uangnya itu ya, karena kepingin bikin radio sendiri, bikin elektronika sendiri, teman saya itu pakai patri, ya. Solder patri itu pakai arang mas, ya. Pakai arang, pakai besi kuningan ya, ditaruh di arang ya, sampai dia membara, pakai model. Ya. Kadang-kadang yang kalah juga yang kalah itu komponen elektronika karena kepanasan. Ya. Kalau elektrik kan gampang, elektrik itu panasnya bisa kita atur, gitu kan, nggak merusak itu device komponen elektroniknya. Ya. Jadi itulah saudara-saudara keuntungan kita menggunakan simulator, ya, kita bisa merancang apa saja, kita bisa menguji performansinya, ya, kemudian juga bisa melakukan pengetesan, uji coba dan seterusnya. Ya. Nanti tugas Anda adalah merancang suatu komponen elektronika, ya, syukur-syukur sampai IoT, Internet of Things, ya. Merancang ini saudara-saudara, mulai daripada nanti saya jelaskan ya tahapnya ya. Tahapnya adalah merubah sinyal dulu dari analog ke digital pakai ADC ya. Kemudian dari output daripada ADC digital ya, boleh 4 bit, 8 bit, ya 16 bit ya. Kemudian diolah menjadi suatu algoritma ya. Algoritma itu bisa terhubung dengan satu software ya. Nah, Anda bisa mengendalikan apa saja ya. Mengendalikan lampu, mengendalikan apa saja ya kan dengan alat itu dengan software aplikasi yang dilibatkan di situ ya. Tentu kita nggak terlalu sulit dulu, yang mudah-mudah aja ya, gampang saja ya. Misalkan bikin jam digital ya, bikin display digital ya, bikin running teks digital, ya, gitu yang paling gampang aja ya. Gitu ya saudara ya, goal kita ya dalam mata kuliah ini ya. Baik Pak. Cukup dari saya, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita ketemu lagi ya untuk mulai mencoba software simulator ya. Terima kasih saudara atas waktunya ya. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas ya. Terus belajar terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Makasih Oke. Pak. Recording stopped. Yes, claro, salió. Stop.